Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Manusia itu memang luar biasa, karena manusia itu pandai sekali. Dari dalam sejarah kita bisa melihat sejarah umat manusia yang terus berkembang dalam ilmu pengetahuan. Bisa menemukan obat-obat untuk berbagai macam penyakit, bisa menjelajahi angkasa, bisa mendarat di bulan, dan segala macam. Bisa menciptakan kendaraan yang super cepat, bisa membawa orang ke tempat yang jauh dalam waktu singkat, dan macam-macam. Tapi anehnya, manusia itu meskipun sangat maju ilmunya, pengetahuannya, tetap tidak mengenal dirinya sendiri. Saya seringkali menemukan orang-orang yang berkonsultasi maupun juga yang mengadakan pengakuan dosa, dan mereka semua, kebanyakan bukan semua, tetap sulit untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan nafsunya. Majunya sudah sampai kemana nggak tahu. Tetapi mengendalikan emosi dan dorongan-dorongan naluriahnya tidak mampu. Menurut saya karena tidak mengenal dirinya. Dan memang benar, kita itu tidak bisa mengenal diri kita sendiri. Kalau kita mengenalnya lewat pikiran. Karena diri kita lebih besar dari pikiran kita. Rasul Paulus menulis kepada umat di Korintus, tidak ada orang yang tahu tentang manusia, kecuali roh manusia itu sendiri. Roh manusia itu sendiri. Dan roh ini tidak bisa diketahui, karena roh bukan objek, dia adalah subjek yang mengetahui. Dan karena itu, kesalahpahaman tentang pengenalan diri ini membuat kita tidak bisa mengendalikan dorongan-dorongan yang ada pada diri kita. Banyak di antara kita yang masih mempunyai false belief bahwa saya adalah pikiran saya adalah perasaan saya. Nah, itu sudah keliru dari awal. Karena pikiran kita berubah terus, perasaan kita berubah-ubah. Sementara kita tetap. Anda sendiri yang sekarang ini sudah lebih dari 20 tahun ke atas, pasti pernah berumur 10 tahun. Pada waktu umur 10 tahun itu, cara bicara anak umur 10, cara berpikir anak umur 10, kemudian juga cara bertindaknya, gayanya, itu seperti anak umur 10. Nah sekarang Anda yang umur 10 itu kemana? Dapat dicari di mana itu? Cara bicaranya sudah nggak ada, cara berpikirnya sudah nggak ada, cara bertindaknya sudah nggak ada, ukuran badannya juga sudah nggak ada. Terus dicari di mana dia? Kalau Anda yang sekarang umur 40, umur 50, lah, yang umur 10 itu kemana? Hilang semua. Nah, kok Anda masih ada? Padahal cara berpikirnya sudah nggak ada, cara bertindaknya sudah ada, ukuran badannya sudah nggak ada, cara pandangnya sudah nggak ada. Lah kok Anda masih ada? Anda yang umur 10 itu kemana? Nah kalau sekarang berlanjut, sekarang Anda umur 40 atau 50, yang berlanjut itu apanya? Cara bicaranya? Enggak, sudah berubah. Cara berpikirnya? Enggak ada sama sekali. Ukuran badannya? Ya sudah lain sama sekali. Nah yang terus berlanjut itu apa? Nah itulah diri Anda. Anda juga tidak bisa menggambarkannya, karena itu adalah misteri. Dia adalah roh. Dan karena itu, kita seringkali keliru. Kalau menyamakan diri kita, saya adalah pikiran saya.
pikiran saya adalah saya. Nah, itu yang repot. Kalau sudah seperti itu, pikiran itu nanti hilang, perasaan itu nanti hilang. Apakah Anda juga hilang? Wong badan Anda hilang aja tetap masih terus kok Anda itu. Anda adalah esensi. Anda adalah roh. Memang badan, cara bertindak, cara berpikir itu ekspresi. Tapi itu bukan esensi. Ekspresi itu bisa berubah. Anak umur 10 tahun bisa totally different dengan yang sekarang Anda. Tapi Anda tetap merasa sense of being. Sense of ada. Ya. Anda tetap ada. Tapi bagaimana menggambarkan Anda? Enggak bisa digambarkan. Anda itu besar sekali. Dan tanpa batas. Dan roh. Dan misteri. Dan esensi. Bukan ekspresi. Ekspresi itu akan hilang. Tapi Anda sebagai esensi tidak pernah akan hilang. Karena itu kita seringkali terjebak pada ekspresi. Pada pikiran dan perasaan. Dan persoalannya ada di situ semua. Kalau Anda meyakini bahwa saya adalah pikiran saya, pikiran kita itu adalah sesuatu yang dianugerahkan Tuhan untuk membuat kita bisa survive. Karena memang itu fungsinya. Dan karena itu selalu melihat segala sesuatu dengan perspektif berjaga-jaga. Dengan perspektif antisipasi. Supaya saya selamat. Supaya saya terus hidup. Nah, memang pikiran untuk itu. Tetapi kemudian menjadi terus-menerus khawatir. Terus-menerus berprasangka. Jaga-jaga. Lalu tidak ada kebahagiaan di situ. Hanya survival saja. Dan karena itu selalu ada masalah. Pikiran saya selalu menemukan masalah yang harus diselesaikan. Dan karena itu setiap hari Anda bermasalah. Padahal esensi Anda tidak pernah bermasalah. Nah, mengenal diri ini penting. Sehingga membuat kita bisa menghadapi dan bersikap dengan tenang, dengan damai, dengan jujur, dengan tulus. Bukan sekedar berjaga-jaga, mengantisipasi. Ya lelah kalau hidup itu seperti itu terus. Berpikir terus. Karena pikiran kita selalu mengantisipasi. Supaya kita bisa survive. Tetapi itu yang persis Tuhan katakan. Barang siapa memelihara nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak menyayangkan nyawanya, demi aku, dia akan memperolehnya sampai hidup yang kekal. Itu berarti kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita dalam hidup ini. Tetapi kita harus mengandalkan kasih Tuhan. Bagaimana caranya? Mengasihi. Mengasihi itu membuka diri, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, menerima segalanya, dan mensyukuri segalanya. Disitulah kebijaksanaan muncul. Berpikir itu tidak membuat kita bijaksana, tetapi mengalami dan mencintai dan menerima segala sesuatu dan memahaminya menurut pengalaman dan iman dan cinta, itu yang membuat kita bijaksana. Di situ kita bisa mengenal diri kita yang misteri itu, yang tanpa batas itu. Pada saat yang sama, kita mengerti bahwa yang bermasalah itu bukan kita, tapi pikiran dan fisik kita yang memang mempunyai batas-batasnya. Batas-batas fisik, batas-batas pikiran itu bukan masalah. Karena kita bisa mentransendensinya. Iman dan cinta itu mentransendensi pikiran dan perasaan, juga batasan-batasan fisiologis kita. Dan karena kita bisa mentransendensinya, maka kemudian kita bisa melihat dari perspektif yang lebih luas. Yaitu dari segi esensi. Yang terus ada, meskipun fisik dan pikiran kita berubah-ubah. Dan suatu ketika hilang. Maka sebetulnya persoalan kita itu ada di level pikiran dan perasaan dan fisik. Kalau kita bisa mentransendensinya, maka setiap persoalan ada solusinya.
yaitu solusi rohani yang melihat dari perspektif esensi, bukan hanya dari ekspresi. Anda adalah kasih. Karena itu, Anda dipanggil untuk mengekspresikan kasih itu. Dan kasih itu berarti I am here for you. Terbuka sepenuhnya. Mempercayai segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menerima segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itu menurut firman Tuhan, 1 Korintus 13. Kalau Anda tidak percaya, ya sudah. Karena memang dasarnya adalah firman Tuhan. Maka sebetulnya kalau kita menghadapi persoalan, kita perlu mengenali diri sendiri. Siapa yang berpersoalan? Apakah pikiran saya atau keterbatasan fisik saya? Kalau yang bermasalah itu adalah pikiran dan keterbatasan fisik, kita bisa mentransendensinya. Kita bisa mengatasinya dengan cara kembali melihat dari perspektif esensi diri kita. Yang adalah kasih, yang adalah damai, yang adalah sukacita. Yang tentu bisa mengatasi seluruh persoalan, karena persoalan itu persoalan yang ada di level pikiran dan fisik. Kita lebih tinggi, karena melihatnya dari perspektif roh, hidup di dalam roh, perspektif iman dan kasih. Maka saudara-saudara terkasih, jangan terbelenggu oleh persoalan. Kita bisa mentransendensinya, kita bisa mengatasinya. Apabila kita mengenal diri sebagai esensi yang bisa mengatasi segala-galanya. Maka, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.